Bila terasa dirimu hina, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari Idul Adha, umat Islam kembali diingatkan bagaimana berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta onta Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta lembu Nabi Ibrahim, tapi yang diminta Allah adalah yang paling dia sayangi, yang dia minta selama 86 tahun. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Menikah dengan Sarah, dia tidak dikaruniai anak. Menikah dengan Hajar, barulah Allah memberikan seorang anak. Ternyata anak yang sempat menyentuh hatinya, yang dia mintakan munajat kepada Allah, itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Idul Adha mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan hidup. Allah hanya meminta apa yang paling kita sayangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum yang kau berikan itu yang paling kau sayangi. Kambing yang kita berikan hari ini bukan yang paling kita sayangi. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih kita cintai. Tapi Allah tahu kualitas iman kita, Allah tidak minta itu. Maka kita memberikan sesuai dengan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meminta, Allah tidak memberbani, Allah tidak memberikan taklif, hukum beban mukallaf, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Disitulah letak kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbangga dengan sapimu yang besar, jangan sombong dengan kambingmu yang banyak dagingnya, karena sesungguhnya yang kau berikan itu belum apa-apa bila dibandingkan dengan kurban Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Hari ini umat Islam sedang diingatkan lagi bagaimana patuhnya seorang anak bernama Ismail alaihissalam, bagaimana nyawanya dia berikan. If'al ma tu'mar, laksanakanlah yang diperintahkan Allah wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar aku jika itu kau lakukan. Maka pada hari ini kita sedang diingatkan menjaga pendidikan anak-anak kita. Benteng terakhir pertahanan anak-anak umat Islam adalah pondok pesantren. Berpisah bertetes air mata jauh dengan anak, maka sesungguhnya itu belum ada apa-apa bila dibandingkan jauhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Meminta kepada Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku dan istriku fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman kering kerontang, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Ketika Nabi Ibrahim naik ke atas untanya, lalu kemudian Hajar menarik ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Hajar bertanya? Allahu amaraka, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, na'am, ya, Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan ini. Lalu kemudian Hajar melepaskan ujung jubah itu dan berkata, idzan la yudayyi'ana, kalau memang Allah yang memerintahkan maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hajar perempuan yang tegar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia besarkan Ismail dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa yang pergi itu adalah pencari rezeki, yang pergi itu adalah manusia yang mengharapkan rezeki, sedangkan yang menjamin dia adalah Allah yang menjamin rezeki. Kalau pencari pergi tidak apa-apa selama masih ada yang menjamin. Allah, idzan la yudayyi'ana, kalau memang Allah yang memerintahkan maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka sampai hari ini umat Islam meminum air Zam-Zam, buah dari keyakinan Hajar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tapi ternyata hari berganti, musim berubah. Hari itu juga keringlah minuman, tidak lagi ada yang dapat diminum oleh ananda Ismail alaihissalam. Berlarilah Hajar ke Bukit Safa, naik ke atas Bukit Marwah, namun dia tidak menemukan air.
Ternyata Allah SWT ingin menunjukkan satu rahasia. Bukan kaki yang kokoh tegak berjalan itu yang mendatangkan air. Wahai Hajar, bukan kakimu yang berlari ke atas bukit Safa itu yang mendatangkan air. Wahai Hajar, bukan kakimu yang naik ke atas bukit Marwah itu yang mendatangkan air. Tapi justru air itu datang dari tumit anak kaki yang belum sampai dapat mampu berjalan. Air itu datang dari tumit Ismail alaihissalam. Zamzami, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Sampai hari ini air itu berkumpul, diminum oleh jutaan umat Islam, baik yang sampai ke tanah suci maupun tidak. Mereka berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebesarannya, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang soleh. Itulah mengapa namanya disebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa tidak hanya pada Ibrahim? Mengapa disebutkan Ali Ibrahim, istri Ibrahim? Mengapa disebutkan Ali Ibrahim, anak Ibrahim? Karena pada anak Ibrahim ada kesolehan. Karena pada istri Ibrahim ada ketabahan, ada ketegaran, ada kekuatan untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang gagah perkasa sehat walafiat dipermalukan pada hari ini dengan ketegaran Sarah dan Hajar. Tapi itu semua adalah buah dari ketakutan, bukan kepada makhluk, bukan kepada benda, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengingatkan kita kembali bahwa ada masanya kita akan ditinggalkan orang tua. Itu juga ada dalam pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Kenapa kau jadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan? Apa kata Hajar? "Illam tantahi." Kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak melarang aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku untuk waktu yang amat sangat lama. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? "Ya abati, wahai ayahku, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas silap salah dan dosamu. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah mengabulkan segala doa-doaku." Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, kehilangan seorang ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam kehilangan jamaah, kehilangan umat, kehilangan orang sekampungnya, karena dia sudah menghancurkan berhala-berhala, meluluh lantakkan patung-patung yang ada di tempat sesembahan mereka. Pada akhirnya dia hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dialami umat Islam pada hari Idul Adha ini 1442 Hijrah. Ada yang kehilangan keluarganya karena penyakit COVID-19. Ada yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, anaknya, sahabatnya. Maka sesungguhnya jangan bersedih. Kenapa? Karena ketika engkau bersama dengan Allah, semuanya menjadi besar. Ketika Allah ada dalam hatimu, maka sesungguhnya kebersamaan dengan Allah itu saja yang dapat mengusir segala kesusahan, gundah gulana. Apakah yang dipesankan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berdua, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan cemas, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau hatimu susah, pujilah Allah, subhanallah. Kalau hatimu risau, agungkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang berada dalam kesendirian, maka mintalah kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. La ini janta'matil ummatu. Seandainya semua umat berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, mereka ingin memudaratkanmu, ingin mematikanmu, ingin membunuhmu, ingin mencelakaimu, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan terwujud, tidak akan terjadi kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kalau mati kata Allah, sedang tertawa pun orang akan mati. Kalau mati kata Allah, sedang khutbah pun orang akan mati. Kalau mati kata Allah, sedang membaca Quran pun orang akan mati. Kalau mati kata Allah,
sedang bernyanyi pun orang akan mati. Tapi kalau tak mati kata Allah, semua orang berkumpul ingin memudaratkanmu, maka tidak akan mati. Itu juga ada dalam kisah Idul Adha. Itu juga ada dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berkumpul untuk membinasakan Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Sampai akhirnya Allah menurunkan pertolongan. Ya nar, wahai api, kuni bardan. Jadilah engkau sejuk. Wasalaman, selamat ala Ibrahim. Ibrahim keluar dalam keadaan sejuk dan selamat. Begitulah kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menegarkan kekuatan pikiran. Tidak ada yang bisa membuat kita kokoh kecuali Allah.